Karena solusinya begini, pemohon. Fakta hukumnya ya, Anda mengajukan 3 permohonan dan ada berita acara. Oleh KPU tidak diberikan, 1 karena dikecualikan, 1 lagi karena masih dicari. Tanggal 25 saudara mengajukan keberatan. Keberatan itu 1 KPU lalai karena waktunya 10 jadi 7 tanpa pemberitahuan. Yang kedua ada keterangan pengecualian tidak proporsional. Pertanyaannya, dari mana atau dasar apa ini disebut pengecualian tidak proporsional? Dan juga ada kontradiksi bukan kewenangan. Karena apa yang saudara minta, saudara belum mendapatkan. Gitu ya. Nah, silakan dijelaskan. Baik, Komisioner. Tes. Jadi untuk yang poin 2, saya mendapat keputusan 731. Itu ada 16 item syarat pencalonan presiden yang dikecualikan. Oke, detik. Berarti berdasarnya SK 731. Iya. Oke, lanjut. Nomor 3. Itu kontradiksi bukan kewenangan proses kewajiban lain informasi. Artinya ini sumbernya dari 731 juga. ya. Oke ya. Jadi keberatan 2 dan 3 itu karena saudara mendasarkan kepada SK 731. Iya. Gitu ya. Jadi permohonan keberatan itu karena dia sudah respon terhadap jawaban tanggal 25 yang saudara menggunakan 731. Sekarang 731 sudah dicabut. Maka sesuai dengan risalah persidangan, karena saudara menjawab keberatan, KPU kemudian berkirim surat menjawab. Tadi waktunya sudah dihitung, termohon menjawab keberatan termohon. Yang pada intinya termohon mengundang hadir dan mengambil salinan informasi yang dimohonkan pada tanggal 2 Oktober 2025. Betul gitu ya termohon ya? Pertanyaannya, pemohon datang tanggal 2 Oktober. Datang. Apa yang termohon serahkan? 1, salinan ijazah calon presiden tahun 2019. Oke, bentar. Salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai peserta Presiden Indonesia tahun 2014-2019, betul? Diterima oleh saudara? Diterima. Oke. Kedua apa? Dokumen hasil penelitian, dokumen perbaikan syarat pencalonan dan syarat calon presiden dan wakil presiden 2019. Dokumen hasil penelitian, dokumen perbaikan syarat. Saudara menerima? Menerima dulu, substansinya dulu. Anda menerima dokumen tersebut? Izin Komisioner. Saya memintanya bukan itu, tapi yang dikasih itu bagian dari itu. Oke, berarti kan permohonan tidak sesuai dengan yang dimohon. Ya. Kan masuk pada norma itu. Ya. Oke. Apalagi silakan dari termohon. Dokumen penetapan peserta pemilu pasangan calon presiden dan wakil presiden tahun 2019. Tahun 2019. Oke, Anda sudah terima itu? Ya. Terima. Oke, ada lagi? Cukup. Terkait dengan salinan ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai pasangan calon 2019-2024 sudah diberikan? Ya, itu yang sudah diberikan? 19-2024. Ini kan Anda minta yang 2014-2019 salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai peserta pencalonan presiden Republik Indonesia periode 2014-2019. Diterima? Izin Komisioner, saya mau clearkan sebentar. Oke. Ada 2 tahap pemberian. Jadi yang pertama itu adalah yang 2019-2024. Itu yang tanggal berapa? Tanggal 2 Oktober. Oh, 2 Oktober. Oke. Beserta dokumen yang lainnya. Verifikasi untuk ijazah yang 2019 itu. Oke, 2019-2024. Iya. Oh gitu. Iya. Betul? Oke, yang 2014-2019 sudah diterima juga? Sudah diterima
3 minggu kemudian. Kalau 3 minggu kemudian. Ya pada prinsipnya sudah diterima ya. Sudah. Tapi ya hanya ijazah saja karena mereka kan utangnya ada 2. Iya. Jadi kan gini, kan ya kalau di runut permohonannya ini salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai peserta calon Republik Indonesia periode 2014-2019. Ini semestinya disertai dengan berita acaranya. Kan gitu? Ya kan pertanyaannya yang 2014-2019 yang baru diserahkan 3 minggu kemudian itu sudah ada belum berita acaranya pemohon? Sudah belum dengan berita acaranya? Berita acaranya sampai detik ini 2014-2019 belum. Salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo 2019-2024 ijazahnya sudah diterima. Sudah. Salinannya sudah. Berita acaranya sudah diterima. 2019 sudah. 2019-2024 sudah. Berarti yang belum berita acara 2014-2019. Betul ya, belum diberikan ya. Oke, berarti kan terkait dengan respon dari saudara pemohon terhadap termohon bahwa per tanggal 2 Oktober ini ya 2 Oktober kalau tadi Anda bilang 3 minggu berikutnya diberikan berarti kan setelah pengajuan sengketa ini kan ya sengketa berjalan Anda diberikan. Oke, karena saya runutkan Anda sudah mendapatkan salinan ijazah Jokowi tahun 2014-2019 tetapi belum ada berita acara verifikasinya. Itu ya. 2. Salinan dokumen ijazah atas nama Jokowi yang digunakan sebagai peserta pencalonan tahun 2019-2024 sudah diterima. Sudah. Beserta berita acaranya. Iya, sudah. Ya, beserta berita acaranya. Sudah terima ya. Soal nanti berita acaranya bukan yang Anda mau segala macam itu nanti. Tapi itu sudah terima ya. Oke, baik. Sekarang sudah terima. Nah, kemudian kan saudara mengajukan sengketa ini kepada Komisi Informasi per 15 Oktober. Ini dasar mengajukan sengketa itu apa? 1, Anda tidak puas terhadap jawaban keberatan atau apa? Kalau tidak puas, di mana tidak puas? Terima kasih, Komisioner. Saya tidak puas karena pertama dari segi dokumen saya dikasih ada yang kurang. Waktu itu kan sebenarnya saya bermohon setelah saya bermohon sengketa baru dikasih dokumen yang kedua tahun ijazah 2014. Oke. Terus saya juga merasa tidak puasnya karena apa? Dokumen yang diberikan juga ada 9 item yang disembunyikan. Yang menurut saya itu dokumen umum yang sudah orang banyak tahu, tapi 9 item itu apa? Baiklah, ya saya. Silakan. Jadi masalahnya ijazah yang diberikan itu ada lapis dicoret. Itu diantaranya 1 nomor kertas ijazah. Sebentar Pak. Sebelum kita bicara ijazah, saya sedang mencoba dulu merunut dokumen apa yang dicari. Gitu ya, masalah isinya ntar dulu. Ya kan ya, ini kan sudah ada, ya kan ya, apa namanya, KPU per tanggal 2 Oktober 2025 itu sudah memberikan salinan ijazah yang digunakan 2019-2024 beserta berita acaranya. Gitu ya, ini sudah saudara terima. Anda juga pemohon juga sudah menerima salinan ijazah Jokowi 2014-2019. Tapi berita acaranya belum saudara terima. Kan gitu? Ya kan ya? Nah, sekarang Anda mengajukan sengketa kepada Komisi Informasi. Logikanya, ya kan? Seharusnya ada 2 hal. 1, saudara tidak puas karena tadi dokumen yang 2014-2019 belum diberikan. Kedua, mungkin ya kan seperti saya katakan ada penghindaman. Itu dan maka di sini majelis ingin mendudukkan pokok apa yang menjadi pokok penyelesaian sengketa yang menjadi masalah di sengketa itu
apakah tidak puas karena ijazahnya yang berkasnya yang belum diberikan, atau isi dari dokumen yang sudah diberikan itu mengandung muatan informasi yang di Basunda tadi ada 9 item itu. Nah ini mana nih? Dua-duanya. Dua-duanya. Oke, dua-duanya dulu ya. Yang 3 minggu kemudian diserahkan kepada pemohon apa pemohon? Tadi oke, saya juga. Pemohon yang 3 minggu kemudian didapat apa tuh? Ijazah kah atau apa? Salinan ijazah terlegalisir Yang tahun 2014, 2014 2019. Oke, ya, jadi itu yang 3 minggu kemudian didapatkan oleh saudara pemohon. Oke, nah baru Pak, silakan Anda sampaikan alasan substansi keberatannya. Baiklah, ijazah yang kami dapatkan itu 1 lembar ijazah. Bahkan ukurannya beda dengan asli, lebih kecil, jadi tidak sesuai aslinya ya. Ini ada beberapa di sini, kalau saya bacakan di sini mungkin di majelis juga ada, yaitu di sini tidak ada namanya nomor ijazah, ini tidak ada nomornya. Itu yang katakan dihitamkan, tapi ini dihapus ya, bukan dihitamkan. Kemudian nomor ijazah, nomor induk mahasiswanya juga, yaitu NIM, tanggal lahir, tempat lahir, tanda tangan pejabat legalisir, jadi tidak ada tanda tangannya dan juga tidak ada tanggalnya. Jadi kapan ini legalisir kami tidak tahu. Namanya ada, tapi tanda tangannya yang tidak ada. Kemudian tanda tangan pejabat yang legalisir tadi, kemudian tanggal legalisasinya tadi yang saya sebutkan. Kemudian satu lagi tanda tangan rektor Universitas Gadjah Mada dan tanda tangan dekan Fakultas Kehutanan UGM. Yang mana ini di dalam ketentuan undang-undang bukan sesuatu yang harus ditutupi, maksudnya harus dikecualikan. Dalam pandangan pemohon ya? Iya. Ini, jadi 3 hal ini. Jadi ijazah yang kami dapatkan itu adalah ijazah yang berapa, ada 9 ya. Item yang berarti di dalam lembar ijazah dokumen salinan kopi ijazah yang saudara pemohon, ya, baik ijazah 2019-2024 dan 2014-2015, ya, pemohon keberatan karena dalam analis saudara ada bagian-bagian yang dikabulkan atau yang ditutup, ya, itu 9 item, ya, itu terhadap salinan ijazahnya. ya. Sekarang terkait dengan berita acaranya, dokumen-dokumen berita acaranya. Silakan, supaya clear nih, karena ada 2 klaster permohonan ijazah, permohonan dokumen. Terima kasih. Jadi yang terkait dokumen verifikasinya tidak dikasih sama sekali, belum dikasih sama sekali. Iya, makanya nih, ini kan yang Anda minta itu kan adalah berita acara penerimaan dokumen calonan jika tersedia, ya kan? Jadi ada dalam tanda kurung Anda menyatakan jika tersedia. Jadi kalaupun pemohon menyatakan tidak tersedia, seharusnya saudara tidak bisa memahami. Itu kan ya, karena Anda menyatakan jika tersedia. Kemudian kedua, termasuk daftar dokumen yang diverifikasi. Anda minta daftar dokumen yang diverifikasi. Gitu loh. Ini mesti clear nih. Kan berita acara penerimaan dokumen pencalonan jika tersedia, dan kemudian termasuk daftar dokumen yang diverifikasi. Tadi yang saudara berikan, pemohon berikan apa tadi? Berita acara apa? Berita acara hasil verifikasinya, ya kan, bukan berita acaranya ya, hasil verifikasinya. Nah sekarang yang diberikan oleh termohon kepada pemohon sebagai dokumen sudah sesuai atau belum? Belum dikasih ya. Belum diberikan. Kan mereka berjanji, berarti barangnya ada. Belum diberikan. Tadi yang saya bilang itu yang 2019. Iya. Yang saya tidak puasnya kan yang 2014. Sebentar. Yang 2019, 2020, yang 2014 yang belum saudara terima, majelis tidak bertanya karena Anda belum menerima, belum melihat. Yang majelis tanyakan terkait dengan berita acara yang saudara terima, gitu kan ya, yang sudah saudara terima itu, satu, apakah sudah sesuai dengan apa yang Anda inginkan?
Kalau tadi ijazah kan sudah jelas, dijawab oleh Bapak siapa tadi? Mohon maaf. Al-Katiri. Pak Al-Katiri kan sudah dijawab, ya kan ya. Nah sekarang berkaitan dengan dokumen berita acara itu, apakah saudara sudah menerima? Kalau sudah menerima, apakah itu sesuai dengan yang saudara inginkan? Izin komisioner, Ya, saya kan keberatan. Oke. Pasti yang saya keberatan adalah yang belum saya terima dan yang penghitaman. Yang sudah diberikan berita acara tahun 2019 saya tidak ada keberatan. oke. Jadi berita acara 2024 clear, Ya. tidak ada masalah, ya kan ya. Sekarang yang jadi problem adalah penghitaman informasi di dalam ijazah dan dokumen yang belum diberikan untuk 2014-2019. Oke, saya beri kesempatan kepada termohon untuk dokumen sama ya dengan yang 2019-2024, yang untuk 2014-2019 bagaimana statusnya? Apakah sudah ada barangnya? Oh, izin majelis masih di kami cari. Masih dicari 3 bulan yang dicarinya karena sudah sejak Agustus 25 gitu ya. Iya enggak, kalau baiknya kan sudah sebulan yang lalu ada gitu kan, karena biasanya ini sudah tertuang dalam dokumen yang Anda susun gitu ya. Oke. Berarti terhadap dokumen yang 2014-2019 itu akan Anda berikan ya. Betul ya? Oke, sekarang berkaitan dengan norma-norma nomor ijazah, nik, dan tanda tangan yang dihitamkan. Anda punya alasan? Sebagai badan publik itu kami mempedomani dari dalam undang-undang misalnya ya administrasi kependudukan. Oke. Itu jadi menurut kami bahwa tanda tangan nomor tadi seperti yang disebutkan 9 item itu tadi memang itu kami hitamkan. Kenapa? Karena itu tadi melindungi data pribadi yang bersangkutan. Anda kecualikan gitu ya? Ya, apa bedanya tidak mengecualikan, tidak memberikan? Ya, cerita lagi ya tentang terbuka informasinya ya. Coba kursi untuk termohon apa teman-teman yang dikursisikan nggak usah dikomentari ya. Buka dokumen, kalau dokumennya Anda sudah diberikan. Buka dokumen, kalau dokumennya Anda sudah diberikan. Berkas tersebut itu memang terbuka tetapi terbatas. Dan kami maksud adalah ada bagian-bagian tertentu yang memang itu merupakan data pribadi, oleh karena itu kami hitamkan atau merupakan data pribadi, oleh karena itu kami hitamkan. Nah, iya, saudara, dengan mekanisme apa saudara mengecualikan itu? Apakah dengan sudah ada uji konsekuensinya kah? Atau bagaimanakah? Kan nggak cuma asal atas dasar undang-undang pribadi kami diberikan tidak begitu Bapak. Gitu kan ya. Sudah uji konsekuensi itu belum? Belum. Belum. Jadi belum melakukan uji konsekuensi terhadap informasi-informasi yang ditangkap. Tapi Anda menyatakan itu dikecualikan. Begitu? Oke. Pemohon. Ini Anda aneh juga. Di dalam permohonannya Anda menyatakan apabila dokumen memuat data pribadi yang tidak relevan, misalnya ya kan NIM, tanda tangan, atau data sensitif lainnya, saya setuju jika dokumen tersebut disensor sebagian. Artinya, ya kan beberapa hal yang tadi Anda nyatakan itu dihitam atau ditutup, gitu kan ya. Saudara kan menyatakan tidak masalah di sini. Lalu kenapa kemudian ada pengajuan sengketa karena ada penghitaman? Silakan disampaikan. Izin komisioner bahwa sebaiknya dibaca di bawahnya. Kenapa? Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang KIP dan Undang-Undang PDP. Sesuai dengan Undang-Undang KIP mewajibkan harus ada uji konsekuensi. Makanya saya keberatan. Sebentar, mohon. Ya kan ya, itu kan nextnya ya. Makanya tadi majelis mengkonfirmasi berkas yang sudah dikirimkan sebagai permohonan. Ya kan? Apakah betul apakah dokumen memuat data pribadi yang tidak relevan? Misalnya nih, tanda tangan atau data sensitif. Saya setuju jika dokumen tersebut disensor sebagian untuk melindungi data pribadi tersebut. Ini di bagian permohonan.
ini kan termohon keberatan. Gitu kan, maka majelis bertanya supaya menjadi terang benderang dalam persidangan ini. Gitu kan, dan juga nanti melindungi hak saudara sebagai pemohon. Satu sisi di dalam permohonannya Anda menyatakan demikian, tapi kemudian keberatan berkaitan dengan penghitungan tersebut. Gitu kan, maka silakan dijelaskan dalam persidangan ini. Gitu kan, kenapa? Apakah kemudian kami berubah? Ya kan, apa kemudian kami salah membuat permohonan atau apa? Tadi kan juga anggota sudah bertanya, apakah ada hal lain yang mau ditambahkan? Ya, kan tidak ada, maka majelis mempertegas ya kan permohonan dan alasan permohonan. Silakan. Boleh saya jelaskan? Itu sebenarnya yang dimaksud itu jika diatur oleh undang-undang dan ketentuan. Itu maksudnya. Dan satu hal lagi, kami keberatan bahwa penghitaman itu berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan undang-undang dan ketentuan. Kalau memang ada ketentuan apa? Karena kami juga membaca undang-undang nomor 14 tahun 2009 tentang keterbukaan informasi penting, kemudian undang-undang perlindungan data pribadi 27 yang mana pasal berapa yang aturan itu. Tapi menurut kami, nah itu tadi kan berarti bukan menurut undang-undang, tapi asumsi. Nah, ini kami keberatan. Iya, nggak apa-apa. Itu menjadi haknya pemohon juga ya. Apa jadi gini? Kita tahu bahwa mengecualikan informasi itu juga haknya badan publik. Tapi untuk mengecualikan, dia harus melakukan mekanisme uji konsekuensi. Nah, dalam uji konsekuensi itulah nanti kan ketahuan dasar hukumnya apa, pertimbangannya apa, dan seterusnya. Ya. Maka majelis cukup tahu dalam persidangan ini apakah termohon, bagaimana status permohonan, dia disebutkan dikecualikan. Maka kalau dikecualikan, pertanyaan berikutnya, apakah sudah uji konsekuensi? Termohon nyatakan belum. Maka kalau belum, maka diperintahkanlah nanti pada termohon untuk melakukan uji konsekuensi. Uji konsekuensi itulah nanti kita akan masuk pada aplikasi untuk berdalil dan beradu argumentasi berkaitan dengan dasar-dasar hukumnya dan pertimbangan-pertimbangan lainnya. Hari ini pertimbangan-pertimbangan yang bersangkutan belum kita bisa bahas karena kita belum masuk pada pokok perkara. Hanya majelis mengingatkan dan memberi informasi kepada pemohon karena di dalam permohonan berkas yang saudara ajukan itu akan ada kalimatnya sebagaimana disebutkan bahwa saudara pemohon tidak keberatan apabila dokumen data pribadi yang tidak relevan, misalnya NIM, tanda dan seterusnya. Saya setuju jika dokumen tersebut disensor sebagai bagian redaksi untuk melindungi data pribadi tersebut. Gitu ya, itu menjadi berkas permohonan yang itu juga menjadi pemohon juga megang ya. Jadi nanti silakan nanti termohon untuk mendalilkan sendiri. Jadi pemohon majelis hanya memberi keterangan masalah. Jadi oke, termohon nyatakan mengecualikan. Yakin? Betul? Sekarang sudah beredar loh. Kemarin saya lihat di TV itu ada yang menampilkan ijazah full loh. Sudah lengkap itu. Jangan komentar dulu Pak. Ya, okay. Biar aja. Ya kan, betul yakin itu? Dikecualikan. Itu di media-media sosial itu sudah banyak itu dokumen-dokumen yang serupa dan identik gitu ya. Dan kemarin dibuka itu ada tanda tangannya, itu juga ini NIM-nya. Ini tanda tangannya gitu. Jadi masih berkeinginan itu? Baik, nanti akan kami koordinasikan dengan. Jangan koordinasikan kalau Anda itu menerima kuasa, Anda tuh memutuskan gitu loh. Kalau dikecualikan Pak. Ya yakin. Itu nanti kan uji konsekuensi, sesimpel itu jawabannya. Siap. Gitu kan ya. Kami lakukan uji konsekuensi. Uji konsekuensi. Ya, nanti kita lihat uji konsekuensinya Pak ya seperti apa. Baik, sebelum saya tambahkan sedikit. Ada yang mau ditambahkan? Iya, saya hubungan dengan ini juga. Kenapa? Ya silakan. Ya, apa mau tambahkan? Ini uji konsekuensi itu kan ada batu uji. Batu ujinya adalah undang-undang dan ketentuan yang berlaku itu. Iya, itu nanti. Kemudian majelis tadi bicara yang sudah disampaikan di media itu sudah lengkap, jadi tidak ada yang ditutupi. Itu oleh Dian Sandi itu dan sudah dikonfirmasikan pada pemilik ijazah itu yaitu Pak Jokowi memang mengatakan memang itu ijazah dia. Iya. Jelas. Artinya, itu di luar, itu mekanisme di luar persidangan. Hukum acara kita mengatur bahwa Komisi Informasi mengatur bahwa badan publik ketika dia menyatakan dikecualikan, maka majelis tidak akan melakukan penilaian, ya kan, tidak akan melakukan pendalaman. Ya termasuk juga pemohon tidak diberi hak untuk melakukan penilaian dan pendalaman sebelum uji. Termohon
menyampaikan secara tertulis, secara resmi hasil uji konsekuensinya. Dari situlah kemudian panjenengan, saya, anggota ini bertanya dan mendalami berkaitan dengan aspek pertimbangan-pertimbangan dan seterusnya. Bahwa tadi saya sebagai ketua majelis bertanya kepada termohon bahwa hari ini sudah banyak beredar hal-hal yang sebagaimana dipersenjataan dalam persidangan ini, apakah masih cukup relevan untuk dikecualikan? Bahwa ternyata termohon meyakini kita harus menghargai haknya termohon. Nanti silakan dilanjutkan di konsekuensi. Bagi sebelum saya akhiri, saya ingin beri kesempatan dulu kepada anggota. Silakan, ada tanyakan. Sebelah kiri ada? Silakan. Izin Ketua. Saya bertanya kepada pemohon. Tes. Saudara mengajukan permohonan informasi berupa salinan dokumen ijazah dan berita acara ya. Nah, apakah yang sudah saudara terima itu dari termohon itu sudah betul itu salinan ijazah? Yang tadi dijelaskan. Coba diperlihatkan tadi yang saudara terima itu. Apakah seperti itu saudara anggap sebagai salinan ijazah? Ya. Nah, Kami jujur tidak sepakat apa karena alasan ketidaksepakatannya itu? karena ijazahnya itu tidak sebesar ini. Baik. Berarti Jadi itu iya, sebagai ini diperkecil lah dasar keberatan saudara ya. di antaranya. Baik. Di Berarti bukan salinan ijazah itu yang saudara maksudkan sehingga saudara mengajukan Ya. keberatan ya. Izin ada. Komisioner. Ya. Jadi saya di sini dalam rangka penelitian. Jadi saya sebenarnya bukan nyari ijazah, tapi saya mencari data primer. Kebetulan ijazah. Begitu saya membaca dokumen verifikasi, saya jadi tahu bahwa ini, maaf tanda kutip, ini data sampah secara penelitian. Karena tidak menghubungkan, tidak ada satupun dokumen yang dari pihak termohon yang menghubungkan ini terhadap ijazah asli. Saya nggak tahu nih sumbernya dari mana. Seperti itu. Jadi saya terus terang menjawab tadi bahwa saya tidak puas. Karena Puas, memang ya. Baik. ini data yang tidak terautentikasi ke Baik. aslinya. Nanti Terima akan kasih. didalami ya untuk sidang berikutnya ya terkait dengan itu. Makanya majelis cuma nanya aja ya sebentar dulu karena sesuai dengan judul permintaan saudara. Jadi kita nih belum masuk nih. Belum masuk kepada pokok substansi karena tadi kan termohon mengecualikan informasi pada beberapa item ada 9 item tadi kan yang dikecualikan itu. Baik, saya akan mengulangi dan mempertegas. Salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai peserta Presiden Republik Indonesia 2014-2019 sudah diterima oleh pemohon. Berita acaranya tanpa disertai berita acara dokumen pencalonan, termasuk daftar dokumen yang diverifikasi. Ini belum saudara terima. Dalam persidangan berikutnya atau dalam persidangan berikutnya, kami akan ambil putusan bijakan bertanya kepada termohon, kapan ini mau diberikan? Udah 3 bulan, minta berapa bulan lagi? Ya, kalau enggak, begini. Yang ini telah adakan ke mediasi. Nanti silakan. Ya kan, khusus untuk berita acara. Kecuali kalau pemohon menyatakan, sudah puas, kami juga kira-kira sama kok dengan kami terima, lain cerita. Ya kan, ini saya kembalikan kepada pemohon. Bagaimana? Masih mau Anda kejar 2014-2019-nya? Dokumen pencalonannya itu, dokumen pencalonannya? Masih mau kejar? Masih majelis. Mediasi ya. Silakan nanti, ini diputuskan mediasi. Karena seharusnya nih, KPU ini sudah siap nih, karena suratnya kalau Anda jawabnya baru 2 minggu yang lalu, kami masih bisa menerima lah. Common sense-nya 3 bulan loh, ini Anda mencari berkas tahun 2014 kan baru 5 tahun ya, atau 5 atau berapa, ya 5 tahun kan, berkas tersebut seharusnya masih ada. Ini 3 bulan ini kemana aja gitu kan, kira-kira gitulah, gitu ya, 10 tahun. Iya, berkas 10 tahun, Anda mencarinya kan 3 bulan. Gak ketemu-ketemu, ini keselip di mana barangnya gitu loh. Gitu loh. Tanyanya itu ya. Oke ya, gitu ya. Saya izin sedikit satu pertanyaan. Sudah? Baik, saya izin bertanya pada pemohon ya. Ya. Baik. Pemohon
tujuan saudara mengajukan permohonan informasi ke Badan Publik KPU dan berlanjut kepada sidang sengketa di Komisi Informasi, apakah tujuan permohonan itu untuk kepentingan publik pribadi pemohon atau untuk kepentingan publik secara umum? Itu yang pertama. Terus yang kedua, jika informasi itu tidak saudara dapatkan dikarenakan pengecualian dan sebagainya, apa kerugian Anda selaku pemohon informasi? Silakan. Bentar. Iya. Masih ada lagi anggota? Sudah, Saya berikan cukup. waktu untuk pertanyaan. Ya. Sebentar. Biar dihabiskan dulu sama anggota. Nanti Sabrin. Ada lagi? Ada lagi? Saya kira itu. Cukup ya? Kegunaan Ada informasi itu tuh. Sebelah kanan nggak ada? Oke, pertanyaan terakhir dari anggota. Silakan. Ya, sebenarnya ini untuk kepentingan pribadi karena ini Pribadi, penelitian. Penelitian. Makanya apa yang diharapkan oleh beliau ini adalah data primer untuk melengkapi jurnalnya dan sebagainya. Ya. Ya, Baik. Izin komisioner. Jadi penelitian saya ini memang saya lakukan pribadi tapi sudah saya publis ke publik. Artinya ini kepentingan publik. Karena penelitian saya ini berangkat dari masalah publik, yaitu masalah ijazah yang misterius. Jadi ini adalah untuk, saya jelaskan, ini untuk kepentingan publik, Ya. meskipun saya meneliti. Oke. Dan buktinya sudah saya jurnal saya sudah terpublis di jurnal internasional. Oke. Begitu majelis. Oke, baik. Untuk kepentingan publik ya intinya ya. Baik, lanjutkan ya. Karena majelis sudah mau akan pada akhir dari persidangan pendahuluan. Untuk dokumen pencalonan dari KPU, ini jika tersedia loh ya. Jadi kalau KPU yang dibilang nggak ada, jangan dimarahin KPU-nya. Itu kan ya, karena sudah ngomong jika tersedia, gitu ya. Ini nanti dilanjut di mediasi, Anda nanti jelaskan tuntas di mediasi. Kedua, salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 beserta berita acara penerimaan dokumen pencalonan dari KPU jika tersedia, berarti barangnya ada karena Anda sudah pernah terima, gitu kan ya. Termasuk daftar dokumen yang diverifikasi itu sudah saudara terima. Sebagian. Yang sebagian yang mana nih? Agar jelas nih. Yang 2014 Iya, belum iya. ada. Makanya tadi kan 2014 kan sudah sebutkan, 2014-2019 belum diberikan. Makanya lari ke mediasi. Yang 2024 sudah diterima semua, ijazah sudah diterima, berkas pencalonan sudah diterima. Hanya kemudian saudara keberatan terhadap salon ijazah yang di dalamnya ada penghitaman atau penutupan informasi. Kan begitu? Kepada termohon, Anda silakan melakukan uji konsekuensi. Mohon izin majelis, boleh kami Saya belum selesai. Nanti udah selesai baru kesempatan untuk ngomong. Sama termohon juga seperti itu. Ini udah setelnya udah setel kenceng, udah selesai ini kan. Oke. Tapi sebelum karena Anda menyalah saya jadi kepotong saja. Silakan saya beri kesempatan lebih apa dulu? mohon maaf majelis, mohon izin kalau diperkenankan karena tadi ada berita acara verifikasi yang melalui mediasi untuk kami memenuhi, apakah kami juga diperkenankan ketika nanti salinan ijazah Pak Joko Widodo itu juga kami melalui mediasi itu tadi, tidak melalui uji konsekuensi. Sebentar. Ini bingung lagi nih saya nih jadinya. Tadi dibilang katanya ijazahnya sudah diberikan salinannya. Pemohon sudah menyatakan iya betul diterima. Termohon menyatakan juga sudah diterima. Lah kok mau mediasi ijazah lagi? Yang dihitamkan itu. Oh, yang dihitamkan. Berarti Anda bingung antara dikecualikan dan tidak dikecualikan. Pipo Thomas. Bingung. Pegangan Mas kalau bingung. Ya, karena kami menambahkan aja izin yang saja. Dipertegas. Itu informasi dikecualikan Karena atau kan tidak yang ada gitu loh. di dalam dokumen itu. Kalau dikecualikan, saudara belum melakukan uji konsekuensi, kan itu perintah izin majelis. yang Kalau mulia majelis terkait yang tadi dihitamkan itu itu biar dikasih kesempatan pada saat mediasi. Jadi Anda jangan mengatur kami.
Ya kan ya, Anda itu sudah oleh regulasi itu sudah diberikan hak istimewa. Anda boleh menyatakan itu dikecualikan, silakan. Terlepas bahwa pemohon setuju atau tidak setuju itu soal lain. Anda diberikan oleh undang-undang bahwa silakan untuk mengecualikan. Tapi untuk Anda menyatakan dikecualikan harus ada uji konsekuensinya. Ya, Anda wajib melakukan itu. Jangan betul-betul saja komentar termohon. Nanti ini peringatan terakhir, kalau Anda masih berkomentar kursi sidang, petugas tolong diajak diam. Jangan dikeluarkan, diajak diam. Gitu ya. Nah sekarang ketika mau majelis mau ketok palu untuk diuji konsekuensi, Anda mau minta mediasi juga yang penghitaman. Nah sekarang majelis ketua anggota ini bertanya, ini sebenarnya informasinya itu bagaimana sih? Dengan informasi yang dihitamkan oleh yang diterima salin ijazah yang diterima oleh pemohon, ya kan, yang itu ada penutupan yang oleh pemohon dinyatakan 9 item itu statusnya apa? Dikecualikankah atau apa? Jangan bingung. Makanya kalau mau datang sini persiapan dulu. Nah, Anda menyatakan dikecualikan, diikuti sesuai dengan regulasi, disuruh uji konsekuensi, Anda bingung minta dimediasi. Gitu kan? Nanti sudah dimediasi, Anda menyatakan dikecualikan. Jadi bolak-balik nanti kita. Gitu loh. Tegas, sekali lagi pertanyaan terakhir. Status informasi seperti apa? Izin yang mulia majelis, karena memang sebelumnya sudah ada perkara yang disidangkan di sini juga terkait perkara 071 itu kan terkait perkara yang mana? Perkara kasus yang sama juga hampir mirip, Pak. Ya, lalu apa hubungannya yang persidangan ini? Itu register yang kami berbeda. biar sinkron nanti mungkin untuk terkait dokumen tadi yang 9 item itu yang dihitamkan, kami minta mungkin kalau memang kiranya berkenan untuk dilakukan pada saat proses mediasi aja. Kok Anda mengatur kami sih? Izin yang mulia. Itu loh. Ini cara berpikir dari mana itu? Jadi bingung kita majelis ini. Dan bagaimana termohon? Tadi di depan Anda sangat still yakin bahwa apa yang dihitamkan itu dihitamkan karena kami melindungi data pribadi begini. Oke, kita ikuti. Sekarang ketika pendapatnya diikuti kok malah bingung sendiri. Oke, bos sahabat tele-tele, majelis putuskan bahwa Anda kami perintahkan untuk melakukan uji konsekuensi. Ya kan, nanti disertakan apa namanya dasar-dasar kenapa Anda mengecualikan, buktinya apa, dasarnya apa, silakan. Ya kan, di dalam uji konsekuensi. Anda kami beri waktu 1 minggu untuk melakukan uji konsekuensi. Ya kan, nanti pada persidangan berikutnya Anda bawa itu hasil uji konsekuensinya beserta bukti-buktinya, alat buktinya. Ya kan, sekaligus juga Anda bawa dokumen, salinan dokumen yang memuat informasi yang dikecualikan itu. Ya, jadi perintah pada persidangan berikutnya, Anda bawa hasil uji konsekuensi, disertai dengan alat buktinya, gitu ya, alat buktinya, kemudian dibawa juga berkaitan dengan dokumen atau salinan dokumen yang menurut Anda itu dikecualikan, ijazah tadi. Nah, terhadap salinan ijazah yang memuat informasi yang menurut pemohon dikecualikan, maka pemeriksaannya tertutup, hanya majelis dengan termohon. Begitu, ya. Nah, persidangan berikutnya nanti pemohon silakan untuk memberikan jawaban terkait dengan apa yang dikecualikan
berdasarkan hasil uji konsekuensi. Jadi persidangan berikutnya saudara juga memberikan bukti, ya kan? Mau mengajukan saksi ahli silakan. Pun begitu juga termohon, ya kan, untuk mengajukan saksi atau kalau ingin mengajukan saksi dan ahli, ya sama hal ini. Tapi besok kita karena termohon itu mengecualikan, kesempatan pertama kita berikan kesempatan kepada termohon. Demikian ya. Dengan demikian sidang saya nyatakan diskors.